Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 645A25, jurusan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika akan membawakan materi tentang penerapan metode-metode program linier dan metode transportasi. Anggota kelompok kami dalam materi ini. Yang pertama ada Estiana Octaviani dengan NIM 64201300, Febri Permana dengan NIM 6420122, Indra Setiawan dengan NIM 6420195, Raihan Sukmajaya dengan NIM 64201666, Sevira Sulis Ekayanti dengan NIM 6420598, dan Silsi Saputri dengan NIM 64201616. Baik, dalam penerapan metode-metode program linear dan transportasi kali ini, terdapat metode yang pertama, terdapat metode grafik, kemudian metode simplex, kemudian metode NWC, kemudian metode LC, kemudian metode FAM, dan yang terakhir adalah metode SS. Baik, untuk metode yang pertama adalah metode grafik. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Sukmajaya dengan NIM 64201666. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang metode grafik. Sebelumnya, metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Bisa kita lihat, metode grafik dengan fungsi tujuan Z sama dengan 1256x1 ditambah 2480x2 dengan fungsi kendala atau pembatas 1, 5x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 40. Yang kedua, 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 24. Yang ketiga, 6x1 ditambah 8x2 lebih besar sama dengan 24. Yang keempat, 10x1 ditambah 6x2 lebih besar sama dengan 30. Dengan pembatas tanda x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk penyelesaian yang selanjutnya yaitu kita melakukan persamaan dengan mengubah salah satu dianggap 0. Dalam fungsi kendala pertama, 5x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 40. Maka 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 40. 5 dikali 0 ditambah 4x2 sama dengan 40. 4x2 sama dengan 40. X2 sama dengan 40 dibagi 4. X2 sama dengan 10. Untuk selanjutnya 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 40. 5x1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 40. 5x1 sama dengan 40, x1 sama dengan 40 dibagi 5, x1 sama dengan 8. Maka dari fungsi kendala pertama didapat x1 sama dengan 8 dan x2 sama dengan 10. Terus selanjutnya fungsi kendala yang kedua, 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 24. Maka dari itu didapat 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 24. 4 dikali 0 ditambah 2x2 sama dengan 24. 2x2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 2. X2 sama dengan 12. Untuk selanjutnya, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 24. 4x1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 24. 4x1 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 dibagi 4. X1 sama dengan 6. Maka dari fungsi kendala yang kedua didapat X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 12. Untuk selanjutnya yaitu persamaan dianggap persamaan dengan mengubah salah satu dianggap 0. Untuk fungsi kendala yang ketiga, 6x1 ditambah 8x2 lebih besar sama dengan 24. Maka dari itu 6x1 ditambah 8x2 sama dengan 24. 6 dikali 0 ditambah 8x2 sama dengan 24. 8x2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 8. X2 sama dengan 3. Oke, selanjutnya 6x1 ditambah 8x2 sama dengan 24. 6x1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 24.
6x1 sama dengan 24, x1 sama dengan 24 dibagi 6. X1 sama dengan 4. Maka dari fungsi kendala yang pertama didapat X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 3. Untuk fungsi kendala yang keempat, yaitu 10x1 ditambah 6x2 lebih besar sama dengan 30. 10x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. 10 dikali 0 ditambah 6x2 sama dengan 30. 6x2 sama dengan 30. X2 sama dengan 30 dibagi 6. X2 sama dengan 5. Untuk selanjutnya 10x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. 10x1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 30. 10x1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30 dibagi 10. X1 sama dengan 3. Maka dari fungsi kendala keempat didapat X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Selanjutnya setelah kita melakukan persamaan dengan salah satu dianggap 0, maka kita masukkan ke dalam bentuk grafik. Untuk grafik yang pertama, garis pertama X sama dengan 8 dan Y sama dengan 10. Untuk garis kedua X sama dengan 6 dan Y sama dengan 12. Karena pada fungsi kendala 1 dan 2 itu lebih kecil, maka arsirannya ke dalam karena dia memaksimalkan. Untuk grafik kedua dengan garis pertama yaitu X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Untuk garis kedua X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Karena pada fungsi kendala 3 dan 4 meminimalkan, maka arsirannya keluar. Maka bisa didapat grafik pada slide tersebut. Untuk selanjutnya kita melakukan penyelesaian. Yang pertama itu grafik pertama dengan fungsi kendala 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 40, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 24. Maka kita mengeliminasi salah satu yaitu x1 dengan cara 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 40 dikalikan dengan 4. Maka didapat 20x1 ditambah 16x2 sama dengan 160. Untuk selanjutnya 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 24 dikalikan dengan 5. Maka didapat 20x1 ditambah 10x2 sama dengan 120. Maka dari itu semua dikurang, yaitu dengan cara 20x1 dikurang 20x1. Maka hasilnya 0. 16x2 dikurang 10x2 sama dengan 6x2. 160 dikurang 120 sama dengan 40. X2 sama dengan 40 dibagi 6. X2 sama dengan 6,7. Karena tadi kita sudah mengeliminasi X1, maka selanjutnya kita mencari X1 dengan menggunakan fungsi kendala 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 40. 5x1 ditambah 4, karena X2-nya sudah ketemu yaitu 6,7, maka kita masukkan menjadi 4 dikali 6,7 sama dengan 40. 5x1 ditambah 26,8 sama dengan 40. 5x1 sama dengan 40. 26,8 kita pindahkan dari kiri ke kanan menjadi 40 dikurang 26,8. X1 sama dengan 13,2 dibagi 5. X1 sama dengan 2,6. Maka dari grafik pertama, kita dapat X1 sama dengan 2,6 dan X2 sama dengan 6,7. Untuk grafik yang kedua sama seperti grafik pertama, kita mengeliminasi X1-nya terlebih dahulu. Dengan fungsi kendala 6x1 ditambah 8x2 sama dengan 24 dikalikan dengan 10. Maka didapat 60x1 ditambah 80x2 sama dengan 240. Untuk selanjutnya 10x1 ditambah 6x2 sama dengan 30 dikalikan dengan 6. Maka didapat 60x1 ditambah 36x2 sama dengan 180. Untuk selanjutnya kita kurangkan. Maka 60x1 dikurang dengan 60x1 sama dengan 0. 80x2 dikurang 36x2 sama dengan 49x2.
240 dikurang 180 sama dengan 60. X2 sama dengan 60 dibagi 49. X2 sama dengan 1,4. Karena kita sudah mengeliminasi X1-nya, maka kita untuk selanjutnya kita mencari X1 dengan menggunakan fungsi kendala 6X1 ditambah 8X2 sama dengan 24. 6X1 ditambah 8, karena X2-nya sudah ketemu yaitu 1,4, maka dimasukkan menjadi 8 dikali 1,4 sama dengan 24. 6X1 ditambah 11,2 sama dengan 24. 6X1 sama dengan 24, 11,2 dipindahkan yang tadinya plus berubah menjadi minus. Menjadi 24 dikurang 11,2. X1 sama dengan 12,8 dibagi 6. X1 sama dengan 2,1. Maka dari grafik kedua didapat X1 sama dengan 2,1 dan X2 sama dengan 1,4. Untuk penyelesaian akhir, grafik pertama yaitu kita mencari fungsi tujuan. Z sama dengan 1256 X1 ditambah 2480 X2. Sama dengan 1256 dikali 2,6 ditambah 2480 dikali 6,7. Sama dengan 3265,6 ditambah 16.616. Maka didapat dengan hasil 19.881,6. Untuk grafik kedua dengan fungsi tujuan Z sama dengan 1256 X1 ditambah 2480 X2 sama dengan 1256 dikali 2,1 ditambah 2480 dikali 1,4 sama dengan 637,6 ditambah 3.472. Maka dari grafik kedua didapat hasil 6.109,6. Maka kita simpulkan dari penyelesaian akhir berikut ini, diketahui fungsi tujuan untuk memaksimalkan Z adalah 19.881,6 dan fungsi tujuan untuk meminimalkan Z adalah 6.109,6. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari metode grafik. Untuk selanjutnya yaitu metode simplex. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Estiana Oktaviani dengan NIM 64201300 akan melanjutkan metode simplex. Di sini ada fungsi tujuan, maksimalkan Z sama dengan 15x1 ditambah 50x2 ditambah 35x3. Fungsi kendala 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 50, 4x2 tambah 6x3 lebih kecil sama dengan 60, 2x1 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 3. Untuk dimasukkan ke dalam tabel fungsi kendalanya harus diubah ke dalam bentuk kanonik. Jadi bentuk kanoniknya yaitu Z kurang 15x1 kurang 50x2 kurang 35x3. 3x1 ditambah 5x2 tambah E1 sama dengan 50. 4x2 ditambah 6x3 tambah S2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 5x3 tambah S3 sama dengan 3. Di sini akan dimasukkan ke dalam tabel 1. Ada basic, Z, X1, X2, X3, E1, S2, S3, RHS, dan rasio. Di Z-nya ada 1, min 15, min 50, min 35, 0, 0, 0, 0. E1, 0, 3, 5, 0, 1, 0, 0, 50. S2-nya 0, 0, 4, 6, 0, 1, 0, 60. S3-nya 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Untuk menentukan kolom kunci, dilihat dari baris paling minus atau paling kecil. Yang jadi kolom kuncinya itu X2,
Dan menentukan baris kunci dilihat dari RH paling maksimal atau nilai paling kecil dibagi kolom kunci sebaris. Jadi 50 dibagi 5 sama dengan 10, 60 dibagi 4 sama dengan 15, 3 dibagi 0 tidak bisa, jadi tak terhingga. Jadi karena nilai yang terkecil adalah 10, maka baris kuncinya ada di E1. Untuk memasukkan ke dalam tabel kedua akan dihitungkan sebagai berikut. Jadi rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen kunci. Di sini elemen kuncinya adalah 5, baris kunci lamanya itu 0, 3, 5, 0, 1, 0, 0, 50. Jadi 0 dibagi 5 sama dengan 0, 3 dibagi 5 sama dengan 3 per 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 sama dengan 1 per 5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 50 bagi 5 sama dengan 10. Untuk mencari baris kunci lainnya, sama dengan baris kunci lama kurang baris kunci baru dikali nilai kolom kunci. B0 aksen sama dengan 1, min 15, min 50, min 35, 0, 0, 0, dikurang 0, 3 per 0, 3 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 10 dikali min 50. Jadi 0 dikali min 50 sama dengan 0, 3 per 5 kali min 50 sama dengan min 30, 1 dikali min 50 sama dengan min 50, 0 dikali min 50 sama dengan 0, 1 per 5 kali min 50 sama dengan min 10, 0 dikali min 50 sama dengan 0, 0 dikali min 50 sama dengan 0, 10 dikali min 50 sama dengan min 500. Jadi baris kunci lama kurang baris kunci baru, hasilnya 1, 15, 0, min 35, 10, 0, 0, 500. Selanjutnya ada B2 aksen sama dengan 0, 0, 4, 6, 0, 1, 0, 60. Kurang 0, 3 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 10 dikali 4. Jadi 0 dikali 4 sama dengan 0, 3 per 5 kali 4 sama dengan 12 per 5, 1 dikali 4 sama dengan 4, 0 dikali 4 sama dengan 0, 1 per 5 kali 4 sama dengan 4 per 5, 0 dikali 4 sama dengan 0, 0 dikali 4 sama dengan 0, 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi nilai dari B2 aksennya itu 0, min 12 per 5, 0, 6, min 4 per 5, 1, 0, 20. Selanjutnya B3 aksen sama dengan 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Kurang 0, 3 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 10 dikalikan 0. Karena dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi nilai B3 aksen tetap yaitu 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Dari hasil perhitungan berikut ini akan dimasukkan ke dalam tabel kedua. Karena di tabel kedua nilai Z-nya masih minus, maka dioptimalkan kembali. Di sini ada tabel kedua, maka yang jadi kolom kuncinya itu dilihat dari baris kunci paling minus atau paling kecil. Maka yang jadi kolom kunci di sini ada X3, yaitu min 35, 0, 6, dan 5. Dan untuk menentukan baris kunci, dilihat dari RHS paling maksimal atau nilai paling kecil dibagi kolom kunci sebaris. Jadi 10 dibagi 0 tidak bisa atau terhingga, 20 dibagi 6 sama dengan 10 per 3, 3 bagi 5 sama dengan 3 per 5. Jadi karena nilai yang terkecil adalah 3 per 5, maka hasil kuncinya di S3. Rumus baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen kunci. Jadi baris kunci lamanya itu 0, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Elemen kuncinya 5, maka 0 dibagi 5 sama dengan 0, 2 dibagi 5 sama dengan 2 per 5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 5 dibagi 5 sama dengan 1,
0 dibagi 5 sama dengan 0, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, 3 dibagi 5 sama dengan 3/5. Untuk mencari baris kunci lainnya, baris kunci lama dikurang baris kunci baru atau dikali nilai kolom kunci. Di sini ada B0 2 aksen sama dengan 1, 15, 0, min 35, 10, 0, 0, 500. Kurang 0, 2/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, 3/5 dikali min 35. Jadi 0 dikali min 35 sama dengan 0, 2/5 dikali min 35 sama dengan min 14, 0 dikali min 35 sama dengan 0, 1 dikali min 35 sama dengan min 35, 0 dikali min 35 sama dengan 0, 0 dikali min 35 sama dengan 0, 1/5 dikali min 35 sama dengan min 7, 3/5 dikali min 35 sama dengan min 21. Jadi B0 2 aksen hasilnya 1, 29, 0, 0, 10, 0, 7, 521. Selanjutnya ada B1 2 aksen, yaitu 0, 3/5, 1, 0, 1/5, 0, 0, 10. Kurang 0, 2/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, 3/5 dikali 0. Karena dikali 0 hasilnya 0, maka B1 2 aksen hasilnya tetap yaitu 0, 3/5, 1, 0, 1/5, 0, 0, 10. Di sini ada B2 2 aksen sama dengan 0, min 12/5, 0, 6, min 4/5, 1, 0, 20, dikurang 0, 2/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, 3/5 dikali 6. Jadi 0 dikali 6 sama dengan 0, 2/5 dikali 6 sama dengan 12/5, 0 dikali 6 sama dengan 0, 1 dikali 6 sama dengan 6, 0 dikali 6 sama dengan 0, 0 dikali 6 sama dengan 0, 1/5 dikali 6 sama dengan 6/5, 3/5 dikali 6 sama dengan 18/5. Jadi B2 2 aksen adalah 0, min 24/5, 0, 0, min 4/5, 1, min 6/5, 82/5. Dikarenakan di baris J sudah tidak ada minus, maka untuk memaksimalkan Z adalah sebagai berikut, di mana nilai X1-nya 0, X2-nya 10, X3-nya 3/5. Z sama dengan 15X1 ditambah 50X2 tambah 35X3. Jadi 15 dikali 0 sama dengan 0, 50 dikali 10 sama dengan 500, 35 dikali 3/5 sama dengan 21. Jadi hasilnya 521. Sekian dari saya. Untuk metode selanjutnya akan dilanjutkan metode NWC. Baik, perkenalkan nama saya Indra Setiawan dengan NIM 64200-195 akan menjelaskan materi tentang NWC atau Northwest Corner. Sebelumnya, metode Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan barang atau unit mulai dari sel pojok kiri atas. Berikut adalah tabel yang akan digunakan untuk mengoptimalkan biaya menggunakan metode NWC, di mana terdapat pasar A, B, dan C, dan juga gudang 1, 2, dan 3, di mana total permintaan dan persediaan sama. Karena dimulai dari pojok kiri atas, berarti kita mulai dari kolom 1A, di mana terdapat persediaan di gudang 1 sebanyak 110 unit, dan pasar A mempunyai permintaan sebanyak 70 unit. Maka kita alokasikan 70 unit dari gudang 1 ke pasar A. Karena sudah dialokasikan ke pasar A, persediaan gudang 1 tersedia 40 unit. Lalu permintaan pasar A sudah terpenuhi, maka kolom 2 dan 3 kita silang dan pasar A selesai.
Lanjut ke kolom 1B, di mana pasar B memiliki permintaan sebanyak 120 unit. Karena di gudang 1 masih tersisa 40 unit, kita alokasikan semua ke pasar B. Sehingga persediaan di gudang 1 habis, dan permintaan pasar B kurang 80 unit. Karena persediaan di gudang 1 habis, maka kolom 1C kita silang, dan gudang 1 selesai. Permintaan di pasar B masih kurang 80 unit. Karena di gudang 2 memiliki persediaan sebanyak 70 unit, maka kita alokasikan semua ke pasar B atau kolom 2B, sehingga permintaan pasar B tersisa 10 unit. Karena persediaan di gudang 2 habis, maka baris 2C kita silang dan gudang 2 selesai. Karena permintaan pasar B masih kurang 10 unit, maka kita akan lanjut ke kolom 3B. Karena di gudang 3 terdapat persediaan sebanyak 60 unit, maka kita alokasikan 10 unit dari gudang 3 ke pasar B atau kolom 3B, sehingga permintaan pasar B terpenuhi dan selesai. Kemudian kita lanjut ke kolom 3C, di mana permintaan pasar C sebanyak 50 unit dan persediaan di gudang 3 juga masih tersisa 50 unit. Jadi kita alokasikan persediaan gudang 3 ke pasar C atau kolom 3C sebanyak 50 unit, sehingga permintaan pasar C terpenuhi atau selesai, dan gudang 3 juga selesai. Maka ditemukanlah perhitungan untuk meminimalkan biaya transportasi menggunakan metode NWC atau Northwest Corner dengan perhitungan sebagai berikut. 70 dikali 15 ditambah 40 dikali 8 ditambah 70 dikali 25 ditambah 10 dikali 5 ditambah 50 dikali 10 dengan total hasil 3.670. Sekian penjelasan tentang metode NWC. Untuk selanjutnya adalah metode least cost atau LC. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sevira Sulisekayanti dengan NIM 642000598. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode least cost atau LC, di mana metode ini dikerjakan dari biaya yang terkecil. Sehingga pada metode LC ini terdapat pasar A, B, dan C, dan terdapat gudang 1, 2, dan 3, yang dimana permintaan dan persediaannya adalah sama. Kemudian untuk mengerjakan tabel ini dari biaya yang terkecil, seperti yang kita ketahui, biaya terkecil terdapat pada gudang 3 pasar B. Pada pasar B, permintaannya sebesar 120 dan di gudang 3 terdapat persediaannya 60. Kemudian kita ambil 60 dari gudang 3 ke pasar B, sehingga permintaan di pasar B tersisa 60. Karena di gudang 3 persediaannya sudah habis, maka gudang 3 selesai. Selanjutnya, biaya terkecil masih berada di pasar B, karena di pasar B permintaannya tersisa 60, dan di gudang 1 persediaannya masih ada sebanyak 110, kemudian dari gudang 1 dimasukkan ke pasar B sebesar 60, dan persediaan di gudang 1 tersisa 50, karena permintaan di pasar B sudah terpenuhi, jadi pasar B selesai. Biaya terkecil selanjutnya terdapat di gudang 2 pasar A. Pada pasar A permintaannya sebesar 70 dan persediaannya juga sebesar 70. Kemudian dari gudang 2 dimasukkan ke pasar A sebesar 70. Karena di gudang 2 sudah terpenuhi dan di pasar A sudah terpenuhi, maka pasar A selesai dan gudang 2 selesai. Selanjutnya, karena di gudang 1 persediaannya masih tersisa 50 dan permintaannya di pasar C sebanyak 50, kita masukkan persediaan di gudang 1 ke dalam pasar C sebanyak 50. Karena di pasar C sudah
terpenuhi permintaannya dan persediaan di gudang 1 sudah habis, maka pasar C selesai dan gudang 1 selesai. Karena semua kolom dan baris sudah terpenuhi, maka didapatkan biaya untuk meminimalkan transportasi menggunakan metode least cost atau LC adalah sebagai berikut. 60 dikali 5 ditambah 60 dikali 8 ditambah 70 dikali 10 ditambah 50 dikali 17 dengan total 2.330. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada metode FAM yang akan disampaikan rekan saya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, nama saya Febri Permana dengan NIM 64200-122. Di sini saya akan menjelaskan metode FAM. Pertama-tama, kita selisihkan biaya kolom dan barisnya terlebih dahulu. Pada kolom A mana biaya yang paling terkecil? Biaya yang paling terkecil di sini 14 sama 10. 14 dikurang 10 itu hasilnya 4. Pada kolom B, biaya yang paling terkecil ini 8 sama 5. 8 dikurang 5 itu hasilnya 3. Pada kolom C, biaya yang paling terkecil di sini 15 sama 10. 15 dikurang 10 itu hasilnya 5. Pada baris pertama, biaya yang paling terkecil di sini 15 sama 8. 15 dikurang 8 itu hasilnya 7. Yang kedua, pada baris kedua, biaya yang paling terkecil itu di sini 15 sama 10. 15 dikurang 10 itu hasilnya 5. Pada baris ketiga, biaya yang paling terkecil di sini 5 sama 10. 10 dikurang 5 itu hasilnya 5. Nah, karena di sini sudah kita jumlahkan selisihnya semuanya, cara jumlah paling terbesar. Jumlah paling terbesar di sini kan 7 pada baris pertama. Nah, biaya yang paling terkecil pada baris pertama ini 8. Jumlah permintaan di sini 120 dan persediaan barang di sini 110, maka persediaan barang di sini 110 langsung kita masukkan di sini pada kolom B. Nah, karena sudah terpenuhi, ini silang, selesai. Pada baris kedua, selisih paling terbesar di sini 5 pada baris kedua. Biaya yang paling terkecil di sini 10, jumlah permintaan di sini 70, persediaan barang di sini 70, maka kita langsung masukkan di sini 70. Nah, persediaan barang di sini sudah terpenuhi. Ini selesai. Dan jumlah permintaan di sini juga sudah terpenuhi. Nah, lanjut lagi, selisih yang ketiga di sini 5. Jumlah paling terbesar kan, jumlah biaya yang terkecil di sini 5. Persediaan barang, jumlah permintaan di sini 120 dan persediaan barang di sini 60. Pada kolom B itu baru ada 110. Nah, di sini jumlah permintaan 120, maka 120 dikurang 110 itu hasilnya 10. Ini selesai. Lanjut lagi yang keempat, karena kolomnya sudah terpenuhi semua, maka di sini jumlah permintaan di sini 50 dan persediaan barang di sini 50, maka langsung kita masukkan nilainya di sini 50. Ini selesai dan ini selesai. Karena kolom dan barisnya sudah terpenuhi, maka untuk meminimalkan biaya transportasi pada metode FAM 110 dikali 8, 880, 70 kali 10, 700, 10 kali 5, 50, 50 kali 10 itu 500, dan hasilnya itu 2130. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silsi dengan metode stepping stone. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Slisa Putri dengan NIM 64201616. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode SS atau disebut juga dengan stepping stone.
Metode stepping stone adalah metode mendapatkan solusi optimal masalah transportasi. Metode ini bersifat trial dan error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong. Metode SS ini diambil dari tabel NWC. Yang pertama, ada 1C. Dari 1C ke 3C, lanjut ke 3B, terus ke 1B. 1C. Nilai biayanya 17, dikurang 10, ditambah 5, dikurang 8. Hasilnya 4. Selanjutnya ada 2A. Dari 2A ke 1A, terus ke 1B, lanjut ke 2B. Di sini 2A nilai biayanya 10, dikurang 15, ditambah 8, dikurang 25. Hasilnya minus 22. Selanjutnya ada 2C. Dari 2C ke 3C, terus ke 3B, terus ke 2B. 2C, nilai biayanya 15, dikurang 10, ditambah 5, dikurang 25. Hasilnya minus 15. Selanjutnya ada 3A. Dari 3A ke 1A, terus ke 1B, terus ke 3B. 3A, nilai biayanya 14, dikurang 15, ditambah 8, dikurang 5. Hasilnya 2. Karena masih terdapat looping yang minus, maka tabel ini harus disesuaikan. Minus terbesar di kolom 2A. Kemudian unit yang paling kecil adalah 40. Sehingga tabel penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Karena minusnya di 2A, jadi disesuaikan di kolom 2A. Plus 40, dari 2A plus 40, ke 1A minus 40, ke 1B plus 40, ke 2B minus 40. Sehingga tabel penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada 1C. Dari 1C ke 3C, terus ke 3B, terus ke 1B. 1C, nilai biayanya 17, dikurang 10, ditambah 5, dikurang 8. Hasilnya 4. Selanjutnya ada 2C. Dari 2C ke 3C, lanjut ke 3B, terus ke 2B. 2C, nilai biayanya 15, dikurang 10, ditambah 5, dikurang 25. Hasilnya minus 15. Selanjutnya ada 3A. Dari 3A ke 2A, terus ke 2B, terus ke 3B. 3A nilai biayanya 14, dikurang 10, ditambah 25, dikurang 5. Hasilnya 24. Karena masih terdapat looping yang minus, maka tabel ini harus disesuaikan. Minusnya terdapat di kolom 2C. Kemudian unit yang paling kecil adalah 10, sehingga tabel penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Karena minusnya di 2C, jadi disesuaikan di kolom 2C. Plus 10, dari 2C plus 10, ke 3C minus 10, ke 3B plus 10, ke 2B minus 10. Sehingga tabel penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada 1C. Dari 1C ke 2C, terus ke 2B, terus ke 1B. 1C. Nilai biayanya 17, dikurang 15, ditambah 25, dikurang 8. Hasilnya 19. Selanjutnya ada 3A. Dari 3A ke 2A, terus ke 2B, terus ke 3B. 3A. Nilai biayanya 14, dikurang 10, ditambah 25,
dikurang 5, hasilnya 24. Karena sudah tidak ada looping yang minus, jadi tabel NWC yang diuji dengan metode SS sudah optimal dengan hasil meminimumkan transportasi sebagai berikut. 20 dikali 15, 300, ditambah 80 dikali 8, 640, ditambah 40 dikali 10, 400, ditambah 10 dikali 25, 1250, ditambah 10 dikali 15, 150, ditambah 20 dikali 5, 100, ditambah 40 dikali 10, 400. Hasilnya 3.240. Karena hasil dari NWC 3.670 dan SS 3.240, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa NWC tidak sama dengan SS. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.